Cuman yang jadi bekal kalian itu cuman kesehatan jasmani, sama ya ditambah lagi dengan ketakwaan kalian kepada Tuhan yang Maha Esa, terus disiplin kalian, terus hmm, pikiran kalian yang nggak kemana-mana, itu jadi bekal sendirilah buat kalian. Untuk bekal yang di luar dari pribadi kalian seperti kebutuhan selama pendidikan, nanti pasti waktu mau berangkat tuh ada yang bingung tuh, aduh nanti aku di sana kayak apa ya kalau nggak ada bawa sabun cuci, atau aku mandi nanti gimana ya kalau nggak bawa sabun mandi. Tenang kalian, nggak usah nggak usah nggak usah takut lagi mikirin kalian yang kayak kayak gitu, karena dari ujung rambut sampai ujung kaki kalian tuh sudah difasilitasi oleh negara. Mau buat mandi, mau buat makan, mau buat pakaian, itu kalian semua semua sudah difasilitasi, dan itu cukup untuk 7 bulan. Jadi semuanya dikasih sama negara, mulai dari sabun cuci, mulai dari peralatan peralatan seperti mir, sepatu, braso, dan lain-lain, seperti buat pakaian juga, itu semuanya udah dikasih, sampai ember-embernya, segayung-gayungnya, sampai sesikat cucinya pun kalian dapat nanti di sana. Pokoknya komplit kalian dapat, dan itu biasanya berkala. Jadi selama pendidikan bukan cuma sekali kalian dikasih, sorry. Jadi bukan cuma sekali kalian dikasih, tapi itu nanti berkala. Kalau saya kemarin itu dapat 3 kali ya selama selama pendidikan, dan itu cukup sampai sampai itu. Jadi nggak usah takut lah, nggak usah khawatir mengenai hal-hal yang kayak gitu. Intinya sebelum ke lembaga pendidikan, yang perlu banget kalian persiapkan itu dari dalam diri kalian sendiri, jasmani, mental, gitu. Tuh, Casis Juara dicatat ya. Jadi nggak perlu bingung, aku harus bawa ini, aku harus bawa itu, tapi yang perlu disiapkan cuma mental, fisik, dan kesehatan ya. 3 itu ya, Bribda, berarti yang harus dipersiapkan. Tuh, jangan lupa Casis Juara. Harus ingat. Oh ya, Kak, untuk mental sendiri itu biasanya kan kadang ada calon siswa yang di tengah-tengah kayak minder gitu, kayak aduh kok berat ya nih proses pendidikannya. Itu cara untuk menjaga kestabilan mentalnya tuh gimana ya caranya, Bribda? Biar teman-teman Casis Juara juga bisa mempersiapkannya. Em, untuk mental ya, eh, mental ini juga sangat penting ya untuk memasuki pendidikan, karena kita tahu sendiri, di pendidikan itu dunianya 360 derajat berbanding terbalik sama dunia kita di luar. Jadi yang biasanya di rumah bisa makan, tidur, main HP, nongkrong, ngopi, atau ada yang ngerokok-ngerokok, setelah kalian masuk Leha-leha. ke pendidikan, sama sekali kalian tidak diperkenankan untuk hal-hal tersebut. Jadi pikiran kalian selama pendidikan ya, kalau kata orang, seakan-akan dicuci lah, karena merubah pola pikir kalian yang sebelumnya dari sipil menuju ke pola pikir sebagai seorang polisi atau bayangkara. Nah, selama merubah jalur atau pola pikiran kalian itu kan perlu yang namanya kayak, mungkin ada sedikit penekanan terhadap mental kalian, supaya dari mental kalian sendiri bisa membawa kalian kepada sebuah perubahan dari pola tingkah laku sipil itu menjadi seorang anggota Polri yang notabene tidak bisa neko-neko di luar. Semuanya terikat aturan. Jadi selama pendidikan kalian akan dipres, benar-benar dipres. Saya nggak, nggak, bahkan dari beberapa tahun yang lalu gitu kan, pernah mungkin yang mentalnya nggak, kurang kuat, atau mentalnya juga sedikit labil gitu kan, pernah juga ada yang sampai gila, pernah ada yang sampai pertengahan pendidikan minta berhenti atau mengundurkan diri gitu kan. Itu kan sangat disayangkan gitu loh, setelah perjalanan kalian yang sejauh itu, dan kalian diberikan rezeki oleh Tuhan untuk bisa mengikuti pendidikan, hanya karena mental kalian yang nggak kuat ngikutin mau kalian itu,
kalian jadi mundur gitu loh, dan nggak mau ngikutin pendidikan. Padahal teman-teman kalian itu yang lain bisa aja gitu. Teman-teman kalian itu bisa aja. Jadi kan di sana ada masalah mental sendiri buat kalian. Jadi saya apa ya, saya arahin pelan-pelan ke adik-adik. Kalau masalah mental juga penting di pendidikan, karena itu juga menyangkut tentang diri kalian sendiri, tentang kalian sendiri, menyangkut tentang nilai kalian sendiri, dan um, menyangkut tentang uh, apa, kemampuan kalian untuk bisa lulus pendidikan. Karena tidak dipungkiri ada beberapa kejadian di tahun silam, kalau mentalnya lemah atau mentalnya sudah terganggu, itu biasanya pendidikannya akan diberhentikan atau dikeluarkan dari pendidikan secara tidak langsung. Dia tidak lulus menjadi anggota Polri dan tidak bisa menjadi anggota Polri karena sudah dianggap tidak mampu dan tidak layak untuk mengikuti pendidikan. Maka itu mental itu sangat perlu untuk para calon adik siswa ini untuk menghadapi tekanan-tekanan di dalam lembaga. Gitu ya, Desis juara. Jadi kalau misalnya besok alhamdulillah dapat rezeki gitu ya, bisa mengikuti pendidikan polisi, jangan sampai loyo, jangan sampai minder melihat teman-teman yang lain, malah harus lebih semangat ya. Kalau teman-temannya bisa kuat lewati semuanya, kita juga pasti bisa. Iya, benar-benar. Ingat udah menjalani sekian lama pendidikan polisi, terus tiba-tiba loyo, capek, sakit, itu aduh, eman sekali ya. Pertengahan pendidikan ngerasa kalian udah nggak mampu, kalian udah nggak kuat, kalian pengen berhenti, pikir sudah sejauh apa kalian berjuang untuk bisa mendapatkan titik yang kalian injak sekarang. Benar banget Bribda. Jadi inget ya masa-masa yang lalu kayak gimana susah-susahnya daftar, terus udah sejauh mana melangkah, tuh harus diingat, jangan patah semangat, harus tetap semangat terus menjalani pendidikan polisi ke depannya. Benar banget. Oke, itu kan segala persiapan yang harus dipersiapkan ya Bribda. Terus saat menjalani masa-masa pendidikan polisi itu kan pasti ada banyak hal yang harus diperhatikan para casis juara di sini pastinya. Ada aturan-aturan yang perlu diperhatikan nggak sebelumnya untuk dalam menjalani pendidikan polisi ini? Kayak apa saja juga yang akan dilakukan kayak gitu? Kalau gini ya, saya secara garis besarnya di lembaga pendidikan itu. Jadi di lembaga pendidikan itu khususnya yang saya cerita yang pernah saya jalanin aja ya, karena mungkin kurang paham. Iya, Bribda, boleh di-share pengalamannya. Karena saya pernah pendidikan di situ. Jadi yang selama saya jalani di SPN atau di lembaga pendidikan Ditkutbah Polri Bintara, di SPN itu ada secara garis besarnya itu ada 3 penilaian untuk masing-masing siswa. Jadi ada 3 aspek penilaian, yaitu jasmani. Jasmani itu meliputi fisik ya, fisik. Terus akademik, juga nilai mental kepribadian. Jadi secara garis besar, masing-masing siswa dari pertama menginjakan kaki di SPN dan memulai pendidikan di SPN sampai dengan dilantik di SPN, itu mempunyai penilaian 3 aspek penilaian masing-masing. Jadi selama menjalani pendidikan, 3 aspek ini sangat dinilai dari masing-masing siswa. Misalkan dari Samjas ya, di jasmani. Samjas itu nanti akan diukur 3 kali selama pendidikan. Jadi dari awal masuk Lemdik itu nanti akan dites lagi Samjasnya, seperti kalian tes waktu daftar kemarin, cuman nggak ada renang ya. Kesempatannya itu nanti kalian diukur di sesi pertama itu waktu awal masuk.
Kemudian di pertengahan pendidikan nanti akan dilaksanakan sesi kedua. Kemudian nanti sesi ketiga waktu mendekati selesai pendidikan. Jadi dari 3 nilai jasmani nanti akan dikalkulasi dapat nilai jasmani yang sebenarnya dari selama kalian pendidikan 3 bulan. Kemudian ada akademik. Akademik sendiri dimulai dari kalian belajar tatap muka di kelas. Jadi selama pendidikan itu nggak melulu tentang lapangan, tentang lari siang, tentang lari malam, tentang makan ini, makan itu. Jadi selama pendidikan kalian tetap dikasih pelajaran. Dan pelajarannya itu mengenai tentang ilmu-ilmu kepolisian. Jadi nggak ada pelajaran matematika, biologi, kimia, fisika, nggak ada ya. Jadi kan kalian belajarnya itu ilmu kepolisian dari undang-undang, dari sejarah kepolisian, terus fungsi-fungsi yang ada di polisi. Dan dari kegiatan akademik tersebut, kegiatan belajar-belajar tersebut akan diserap nilai-nilai kalian yang didapatkan dari ujian-ujian, dari aktivitas kelas, dan penilaian-penilaian dari tenaga pendidik kalian sendiri. Kemudian nanti akan dikalkulasi sampai dengan semua mata pelajaran selama pendidikan itu selesai. Biasanya pelajaran itu sampai seminggu biasanya. Sampai 7 hari itu kalian masih belajar. Jadi selama pendidikan itu ya nanti dikalkulasi sampai dengan hari terakhir kalian mendapatkan pelajaran, hari terakhir kalian ujian gitu. Nanti akan dikalkulasi selama 7 bulan dan itu nanti akan jadi bekal nilai kalian untuk aspek akademik. Kemudian ada aspek nilai mental kepribadian. Jadi mental kepribadian itu dinilai dari awal sama kalian awal masuk pendidikan sampai dengan selesai pendidikan. Mental kepribadian ini mencakup tentang sikap kalian, terus menyangkut tentang mental kalian sendiri, menyangkut tentang ada juga aspek jasmaninya karena mental juga ada penilaian mengenai kesehatan. Terus mental sendiri itu saya jelaskan ulang. Jadi meliputi tentang keseharian kalian dengan teman kalian, keseharian kalian dengan pengasuh kalian atau pembina kalian di sana atau tenaga pendidik kalian. Terus dengan jasmani kalian itu kan mental juga ada penilaian tentang kesehatan mental. Terus dengan sikap kalian selama pendidikan. Jadi dari awal masuk pendidikan nanti akan dinilai seberapa sering kalian tidak bisa menahan mental kalian seperti sakit atau kalau yang sakit bener-bener sakit beda ya sama yang cuman main-main watak yang cuman nyakit-nyakitin diri sendiri supaya nggak ikut kegiatan itu beda. Jadi di sana nanti ukur seberapa kuat mental kalian selama menjalani pendidikan. Dari kalian melakukan pelanggaran pun itu sudah masuk ke nilai mental karena mental kalian dianalisa tidak baik gitu ya atau nakal lah ibaratnya. Terus selama kalian belajar berinteraksi dengan tenaga pendidik kalian di sana nanti nilai apakah kalian orangnya aktif atau kalian ini orangnya nggak suka belajar atau kalian ini orangnya nggak bisa ngerti atau kalian orangnya ini pinter gitu. Nanti di sana selama interaksi itu juga bakal diukur dan